Semua yang diharamkan Allah itu tidak harus dibenci. Bahkan yang melakukan keharaman itu tidak boleh dibenci. Alkohol minum, maksiat jalan. Oke, bakal babi babi haram, babi. Tapi gua sudah dapat jawabannya itu. Apa? 2 tahun sebelum aku masuk Islam, aku nggak makan babi. Kok? Aku pengen tanya, jujur Iya. ya, enak nggak babi itu? Enak. Sampai sekarang tuh, aku belum bisa menemukan yang lebih enak daripada mie babi. Kita belajar di sini kan artinya ada yang namanya perintah dari Tuhan, ya Iya. kan? Tapi MUI juga bisa buat haram dan halal. Iya. Nah kan MUI kan, mohon maaf ya, Betul. tanpa merendahkan satu dan dua Benar, pihak ya. iya. MUI kan bukan Tuhan kan? Benar. Nah, jadi gini, berpacaran haram. Kalau orang pacaran, yang dia cari apa? Aku tanya nih sama orang yang sudah pacaran. Lu pacaran, lu ngapain aja? Pegangan tangan. Lu berapa lama lu udah pacaran? 3 tahun? Nggak mungkin. Rugi, bro! Suka seuzon. Nggak seuzon. Normal atau nggak Ustadz normal? apa sih suka seuzon? Mega Super Big Sale 18 Maret di live TikTok saya. Karena acara ini adalah acara nirlaba dan semua kegiatannya akan diperuntukkan untuk zakat dan pembangunan masjid. Tapi aku perhatiin ya, kok Felix Show ini ya, Ya. sederhana banget ya. Ya. Sederhana banget. Apanya? Penampilan. Wajahnya sederhana ya. Enggak, penampilan. Pasaran maksudnya. Penampilan kok. Penampilan, Apakah ya. memang ulama itu harus menunjukkan kesederhanaan? Malas aja sih aku sebenarnya. Enggak, ini gue setuju sama ini. Enggak harus dibrandingin karena emang udah di fase oh udahlah begitu, bener. Bener, itu- Kalau mitos-mitos banyak orang yang kaya ke mall, bener-bener pakai sendal, Iya. jepit, celana Iya, pendek, iya. itu memang gua ngalamin itu tuh. Ya. Oh. Bukan karena kayanya ya, kayaknya iya juga. Tapi maksudnya kayak udahlah udah Kalau mau kalau ngapain kan lagi memang gitu. brandingan harus kayak gini ya. Beda dong kalau di depan panggung. Iya, kalau nggak aneh kan bukan kan ada karakter lah. Iya, karakter. Hotman juga kan punya karakter, Betul. ya kan. Tapi kalau misalnya ulama itu memang harus sederhana atau boleh memamerkan sesuatu kekayaan. Nah, kalau itu aku coba jawab dengan satu ungkapan ya. Ungkapannya adalah gini, bermewah-mewahnya pengusaha itu menginspirasi. Oke, kalau aku ya. Ya, tapi bermewah-mewahnya ulama dan penguasa itu menyakiti, benar nggak? Iya. Oh iya. Oh iya. Iya. Masuk akal kan? Masuk akal banget. Karena kalau dia pengusaha, dia bisa cerita sama karyawan-karyawannya, lu kalau lu nggak rajin, lu nggak bisa kayak gini. Dia buat memotivasi. Lu tahu nggak, Elon Musk tuh pernah bilang gini, tidak ada yang bisa diubah dari dunia dengan bekerja berapa jam tuh? 9 sampai 5 Ya, tuh office berapa? hour, 8 kali 9 to 5. 8 kali 5 40 jam sehari. 40 jam sepekan, nggak ada yang bisa diubah dengan itu. Dia bilang, maka orang-orang yang mengubah dunia itu pasti bekerjanya adalah 24 jam sehari. Di atas itu memang. Di atas itu. Artinya apa? Itu sangat menginspirasi dong. Dengan pakaian dia, dengan Iya. penampilan dia. Iya, ngomong sambil Nggak mungkin nggak pakai bag gembel kayak gitu, Bu ya kan? Ya mana percaya orang, ya kan? Nggak menginspirasi. Artinya lebih mudah dimaafkan. Tapi kalau dia sudah memilih untuk jadi penguasa atau jadi ulama dan dia bermewah-mewahan itu menyakiti orang. Lu ngapain? Lu kerjanya ngapain? Lu tuh harusnya ngurusin gue. Kenapa lu yang pakai mobil mewah? Lah kan saya wakil rakyat, saya mewakili lu untuk pakai mobil mewah. Lu gak usah pakai. Gue mau wakili lu untuk pergi ke luar negeri. Lu tuh pakai Lu mau wakili lu untuk bahagia, lu gak usah bahagia lagi. Oke. Kan menyakiti dong, gitu kan ya. Kan wakil kan nggak pernah lebih bagus daripada yang punya kan. Makanya ada orang bilang itu guyonannya adalah kalau seandainya seluruh jabatan dinaikkan, ada satu yang nggak mau, wakil rakyat nggak mau dia naik. Kenapa? Ya jadi rakyat dia. Oh jadi rakyat. Kan wakil direktur jadi direktur, Iya, kan? benar. Wakil manajer jadi manajer, Oh, wakil benar. rakyat jadi Rakyat, apa? Jadi benar. kita kan lebih tinggi. Iya, Nah iya, kalau iya. dia bermewah-mewah kan nyakitin kita. Enggak juga sih, kalau kita lebih tinggi buktinya kita yang nungguin dia, kita yang hormat dengan dia. Harusnya dia yang hormat dengan kita ya. Itu dia, Enggak, maksudku itu gitu. konseptualnya makanya konseptualnya. gagal paham dia. Kalau ketemu dia nggak usah biasa aja. Jadi sebenarnya kalau menjadi ulama, menjadi pemuka agama itu harusnya tampil sederhana ya. Ya, Itu yang ditunjukkan ya. Lebih kepada ada banyak etika-etikanya. Contoh misalnya, Umar itu sahabat Rasulullah pernah menegur orang gendut. Oh, Iya, menegur orang gendut. Kenapa? Dia bilang perbaiki nih perutnya. Karena berarti dia malas. oh. Contoh misalnya, kalau ada ulama yang gendut ya, mohon maaf. Kata Rasulullah, banyak keburukan tuh berasal dari sini. Pusatnya keburukan tuh di perut, yang bahasan kita kemarin itu loh. Iya. Nah, maka Perut kalau sama- dia nggak bisa ngendalin ini, gimana dia bisa ngendalin yang lain? Oh. Maka puasa itu adalah mengendalikan perut supaya bisa ngendalin yang lain.
Oke. Gitu. Self control intinya. Self control. Dan self control ini penting banget untuk sekarang. Bahkan penelitian di mana? Yale University atau mana tuh ya? Yang ada anak-anak disuruh untuk menahan untuk tidak makan apa tuh yang lembut-lembut tuh? Gula. Bukan. Yupi. Yupi. Marshmallow. Marshmallow. Kalau kamu mau makan marshmallow, aku kasih 2 sekarang. Tapi kalau kamu mau nahan sampai pulang daripada sekolah, aku kasih kamu 1 kotak. Kamu mau nahan atau enggak? Tapi dikasih marshmallow di depan mata dia. Dimakan langsung. Dilihat. Aduh. Pegang-pegang. Dia berusaha perang nih antara nanti 1 atau kotak, sekarang. iya, apa 2? Self control atau dia membiarkan itu dikontrol. Dia dikontrol. Akhirnya orang-orang ternyata bisa ngontrol dirinya, itu bisa mempunyai masa depan lebih bagus. Oke. Balik lagi ke ulama dan pengusaha. Pertanyaannya bermewah-mewahan boleh atau tidak? Jawabannya nggak boleh. Tapi kalau seandainya itu adalah pengusaha, itu masih ada sebuah ruang yang bisa untuk dimanfaatkan, fleksibilitasnya. Makanya itu harus dikerjasamakan. Contoh ya, aku nggak suka ketika ada seorang ulama atau ada seorang dai misalnya ketika dia ditanya, kamu ngisi di sini berapa? Oh ya, aku harus segini juta misalnya. Aku Menarif. Aku nggak suka. Dan aku nggak pernah menarif. Nah, tapi orang yang ngundang itu mbok ya tahu diri. Karena kadang-kadang yang di sini narif, yang ini nggak tahu diri. Oke, betul juga. Oh, jangan Iya, timpang contoh banget. ya, aku pernah pergi ke satu tempat, aku udah bilang nih, aku jangan disuruh ngisi lagi karena aku sudah landing jam 9, aku pengen istirahat karena besok itu padat sekali. Jangan kasih kajian, jangan kasih ada acara apapun. Ternyata sudah aku bilang gitu, dia bilang gini, Ustadz mohon maaf ini teman-teman sudah nunggu di masjid. Fait accompli. Akhirnya aku harus ngisi kan. Ya udah aku ngisi sampai jam 10 setengah 11. Terus aku bilang, "Sudah pesenin hotel yang aku minta belum?" Dan itu pakai duitku loh, Dok. Sudah pesenin hotel yang aku minta. Pesenin aja gitu ya. Iya, pesenin aja. Mohon maaf Ustadz, ini ada jamaah yang pengen agar Ustadz nginep di tempatnya. Aku bilang kalian ini nggak ngerti apa sih. Aku besok tuh harus ngasih tau sesuatu yang penting dan lama dan capek gitu. Aku pengen istirahat. Ternyata tau nggak mereka anterin aku di mana, Dok? Gimana? Satu ruko yang sudah over kontrak, yang sudah ditinggal selama mungkin 3 tahunan, yang aku sampai di sana ditaruh di yang paling atas, debunya luar biasa, aku ada polip, gitu kan, alergi, lalu aku nggak bisa tidur semalaman, pilek, bersin-bersin terus, besok paginya harus dijemput sama mereka, WC-nya luar biasa pokoknya, WC ya itulah pokoknya. Gimana Dok kira-kira? Nah ini kan problem nih, problem pengundang, problem ustadznya. Ada ustadz yang memang mohon maaf, yang kadang-kadang ya tadi menarif. Bagiku itu harus kerja sama. Maka pengusaha itu dia boleh beli mobil yang sebaik-baiknya, lalu dia bilang aku pengen jemput ustadz ini dengan mobil yang terbaik. Kenapa? Karena masa kalau aku ngundang penyanyi aja aku servis terbaik, masa aku undang ustadz ini aku nggak servis yang terbaik, tapi ustadz nggak boleh minta. Oh, dua-duanya tahu diri. Tahu diri. Iya. Ustadz nggak boleh minta. Karena kalau ustadz minta lain ceritanya. Tahu Jadi posisi. menyakiti tadi ya. Jadi menyakiti. Karena bagi ustadz apa? Lu mau jemput gue dengan Alphard, lu mau jemput gue dengan Avanza, yang harusnya bagiku nggak ada bedanya, harusnya. Tapi bagi orang yang ngundang, dia pengen memberikan yang terbaik. Iya. Nah, selama ada yang kayak gini, apapun itu. Harusnya matching aja ya? Matching. Mau dia keluarga, suami istri kayak begitu, temenan kayak gitu, jamaah sama ustadznya kayak gitu, nah, itu mantap. Oke. Pak Ustadz, hari ini kita punya episode haram dan haram. halal. Ini Haram dan aku halal. pertanyaan selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tapi Mantap. sebelum kita mulai ya, jangan lupa ya, aku mau mega sale ya, tanggal 18 ya. Nah, biar itu bisa halal. masuk. Itu halal. Itu halal? Halal. Itu halal ya? Halal, boleh. Kalau jualan pokoknya halal ya? Malah kalau jualan itu, ada banyak orang yang malu kan kalau jualan. Justru kata Rasulullah itu, rezeki dagang itu, kalau seandainya rezeki Allah tuh ada 10, 9 tuh dari dagang. Oke. Pahala gue banyak. Iya. Tergantung nanti kita keluarnya ngobrol kemana sedikit duitnya. ya. Tanggal 18 kalau sentuh target nanti pokoknya pahalanya double. Ya, amin lah. Hari ini kita mau bahas tentang Halal haram. halal dan haram. Nah, ini aku langsung aja pertanyaan inti ya, Ya. Pak Ustadz ya. Langsung Kalau inti. kalau tanya kan apa yang haram di Islam, mungkin ada banyak ya. Ya. Tapi yang non Muslim tahu dan paling ikonik banget adalah makan babi. Iya, bagus. Ya, persamaan dari kita bertiga di sini adalah kayaknya tiga-tiganya pernah makan babi kayaknya. Masih nggak? Pasti. Aku Masih makan. terakhir tergantung kalau enak makan. Oh, Kalau enak terakhir makan kapan? tapi kan. Aduh lupa. Kok Felix kapan terakhir kali makan babi? Iya, sebelum masuk Islam lah. Enggak, Ding. 2 tahun sebelum aku masuk Islam, aku nggak makan babi. Kok? Aku pengen tanya, jujur ya. Enak nggak babi itu? Enak. Sampai sekarang tuh, aku belum bisa menemukan yang lebih enak daripada mie babi. Kok waktu SMA dulu suka mie aloy suka? Suka. Terang bulan suka juga aku. Terang bulan suka juga. Insya Allah. Kangen nggak kok? Kangen lah. Masa enggak? Kan barang enak.
Terus apa yang mau ditanyain? Iya, kenapa aku tuh bertanya dengan Gua ada pertanyaan. karena itu kan sudah jelas kan, Iya, iya, babi iya. kan haram. Iya, Aku iya, iya. kita nggak usah debatable Iya, iya, lagi iya. ya. Pertanyaanku adalah, aku bertanya dengan puluhan ustadz. Ya, ya. Aku belajar ini kan dengan banyak orang. Dari waktu aku kuliah dulu bertanya dengan puluhan ustadz. Dan 10 ustadz itu Bilang haram. menjawab berbeda. Iya. Menjawab haramnya sama. Alasan kenapa itu haram, Ya. itu 10-10-nya jawabnya beda. Gua ke 11 kayaknya nih. Iya. Kenapa beda kok? Oke. Emang Kenapa nggak jawabannya sama apa aja? alasan? Ada yang bilang cacing pita, Oke. ada yang bilang karena babi itu sifatnya malas, Oke. ada yang dari cerita itu ada apa cerita, ada cerita dulu. Ya. Inilah penyebabnya si babi itu nggak boleh dipakai. Ada yang cerita babi Dipakai. makan kotoran. Ada yang cerita babinya makan kotoran oke. sendiri. Oke, Ada yang cerita, pokoknya macam-macam deh. Oh, lele juga makan kotoran sendiri, lele. Nah, makanya Iya, itu. kotoran manusia, sorry. Makanya itu jangan salah jawab pokok. Inilah aku berhasil menuntaskan pertanyaan sudah berapa tahun tadi? Puluhan tahun. Puluhan tahun. 20 tahun kali ada pertanyaan Iya. itu. Yang salah itu langsung jawab. Harusnya dijelasin dulu sebelum menjawab. Oke. Jadi gini, ada perbedaan antara sebab hukumnya turun dengan ibroh ketika hukum ini turun. Bingung kan? Sebab Sebabnya. itu beda dengan ibroh tuh apa ya? Ibroh tuh kayak Waktu atau? bukan, Bukan. bukan makna, tapi lebih kepada apa ya? Ibroh itu apa ya? Pelajaran bisa. Pelajaran atau hikmah. Nah, hikmah ketika ini turun gitu ya. Kebijaksanaannya apa? Nah, kalau ditanya sebab kenapa babi haram, jawabannya cuma satu dan nggak ada selain satu ini. Kalau ditanya kenapa babi haram, secara sebab hukum maka jawabannya cuma karena Allah mengharamkan, selesai. Kalau Itu kita mau otoritas, jawab kan? ibrohnya baru bisa berbeda. Oke. Oke, aku buat logik Nangkep ya. aku di sini. Nangkep ya? Bahwa karena Allah itu bilang bahwa itu haram, titik. Selesai. Tapi penyebabnya, kenapa Allah bilang itu haram, Nah, penyebab. itu yang banyak Bukan penyebab, ditafsirkan. ibrohnya. Hikmah diharamkannya oke. babi. Oke. Nah, Pelajaran. baru cacing pita masuk, baru kemudian kelakuan babi masuk, baru kemudian babi itu hidupnya jorok masuk gitu kan ya. Karena kalau ininya dijadiin sebagai sebab, nanti bahaya kayak tadi. Babi itu kotor lah, kalau babinya hidup di apartemen gimana? Itu kan ya. Cacing pita lah, kalau cacing pitanya kita bisa untuk keluarin gimana? Nah, karena itulah bukan penyebab, tapi lebih kepada hasil atau ibroh. Oh, gini, ini akses, ini ekses. Ini adalah penyebabnya, ini adalah hasilnya. Oke. Hasil babi diharamkan banyak tuh. Tapi kalau penyebabnya cuma satu, karena Allah yang mengharamkan. Oke, Selesai. pertanyaannya kenapa? Kan kita kan sebagai Kenapa? makhluk Why? yang logik dan kritis, Betul. ya kan? Why? Kita bertanya, kenapa Betul. Tuhan mengharamkan itu babi? Kenapa nggak kerbau? Kenapa nggak sapi? Kenapa nggak ular? Padahal ular kan lambang syaiton. Benar. Ular ternyata ada lambang syaiton, ada lambang Musa. Ada lambang medis juga. Ada lambang iya, medis. benar juga ya. Karena Musa itu pakainya tongkatnya berubah jadi ular. Iya. Ya kan? Jadi ular nggak senantiasa buruk. Tapi aku akan jawab. Tapi babi juga senantiasa nggak buruk juga, lucu. Iya Ya sih. kan, ping-ping lucu Lah. kan, gemoy. Wah, parah nih. Gua bisa kagak nggak dimasukkan ke frame. Iya. Jadi makanya orang bilang piggy bank kan. Ya, kok nggak pernah lihat babi lucu? Kasih lihat dong gambar babi lucu dong. Ya piggy bank kan lucu kan. Celengan kan namanya piggy bank. Yang di Toy Story Kenapa itu. namanya celengan? Dari celeng. Celeng artinya babi kan gitu kan ya. Jangan kok kebayangkan babi itu babi hutan yang jelek, yang ngepet itu. Babi jangan. hutan juga ada yang lucu loh. Iya, jangan yang itu. Babi yang lucu dong. Jangan yang lucu yang kayak gini punya babi pink. Babi pink. Ini bukan babi pink. lucu. Babi Ping pink. ping pik ya, pik. Lucu. Tuh, gemoy kok. Ya, yang tengah itu celengan namanya. Gemoy. Betul. Jadi gini ya, kenapa Allah mengharamkan babi? Nah, pertanyaan yang sama itu bisa ditanya kepada dokter. Dokter ketika lagi praktek, lalu kemudian ada seorang yang sakit kepada dia kan ya. Lalu kemudian dia datang, dok, aku sakit apa? Jantungku berdebar-debar misalnya. Apalagi ini aku sering nggak bisa tidur. Terus apalagi aku nih rasanya nggak enak badan, jatuh cinta nih orang pulang ya, enggak gitu. Dia, contoh ada seorang yang datang ke dokter, dia kasih tahu simptom-simptomnya dia. Dokter lihat dan dokter tahu setelah menganalisis ini masalahnya ini. Oke. Lalu dokter kasih prescription, dokter kasih resep. Pertanyaanku, ketika dokter kasih resep kepada dia tanya nih, dok ini resepnya apa? Dokter jelasin ini obat ini, obat ini, obat ini. Terus dia tanya sama dokter, kenapa harus obat ini? Dokter jelasin nggak? Jelasin.
jelasin. Kalaupun dia dokter jelasin, dia paham nggak? Kemungkinan besar enggak. Kemungkinan besar nggak. Kenapa? Karena dia bukan dokter. Maka itu adalah contoh dokter sama pasien. Kalau Tuhan sama hambanya itu sama. Seorang hamba ketika dia punya Tuhan, dia datang dengan satu garis merah, yaitu adalah bahwasanya Allah lebih tahu daripada dia. Maka ketika Allah nurunin sesuatu bagi dia, itu adalah resep yang nggak perlu dia tahu kenapa, tapi dia tahu itu sudah pasti baik bagi dia. Jadi yang kenapanya nih kadang-kadang memang nggak bisa dijelasin. Oke, karena memang tidak punya jawaban. Betul. Dan rata-rata ustadz-ustadz yang kutanyain itu adalah membuat alasan. Benar. Makanya berbeda-beda. Makanya susah. Nanti ditanya susah lagi dia. Iya. Nah, sebelum dijawab pengen nanya, haram itu artinya apa sih? Haram itu artinya adalah sacred. Sacred. Holy. Sacred and holy. Jadi bukan dilarang. Tapi sacred. Sacred itu apa ya? Rahasia. Bukan. Secret. Secret itu. Sacred tuh Lendir. bukan. Keramat. Oh, keramat. Keramat. Loh. Kok jadi bentar, kepala lu berlawanan nih. Gimana? Keramat di pala lu berlawanan. Iya, maksudnya Haram, tapi keramat. Haram tuh bisa diartikan suci, sacred. Sacred itu bahasa Indonesia apa sih? Jadi mas gue ini nggak dapat bahasa Indonesia. Sakral. Jangan-jangan babi itu nggak boleh dimakan Karena sakral. Bisa jadi. Bisa jadi kan, karena gini. kok kamu nggak bisa kasih tahu Dia alasan paling mirip Tuhan sama manusia. Allah tadi kan bilang babi nggak boleh dimakan dan Iya. tidak menjelaskan secara spesifik Betul, alasannya. betul. Bisa jadi juga karena sakral Bisa kan, jadi bukan karena sakral. dibenci. Betul, karena gini, konsep haram itu adalah sakralnya karena Allah yang mengharamkan, bukan barangnya. Iya. Nah, makanya contoh ya, yang paling jelas Masjidil Haram. Oh, berarti haram itu artinya sakral. Sakral. Yang Oke. mengharamkan itu siapa? Yang mengharamkan adalah Allah. Berarti Allah itu yang mensekretkan itu. Mensakralkan. Contoh, perempuan lu belum nikahin, haram. Karena sacred. Sakral. Berarti alkohol juga bisa jadi. Bisa jadi. Artinya apa? Karena nanti Allah akan ngasih itu bisa dicabut sakralnya itu. Contoh ketika kita sudah akad nih, jadi boleh. Ya kan ya? Yang sakral jadi boleh. Alkohol nanti di surga boleh tuh urusannya. Nah, tapi bahasan kita surga neraka nanti. Tapi itu kan akan sacred. Jadi haram artinya sacred. Tapi tadi Ustadz, Pak Dokter udah sedikit nyenggol soal benci. Yang paling populer kan haram ini ya dua lah. Kalau Yang babi, dibenci ya? babi dan anjing gitu. Iya, Nah, betul. Kita sebenarnya kalau sesuatu Anjing yang juga haram. Nah, ini nanti ada pembahasan bahwasanya ada perbedaan dalam memahami halal dan haram. Nah, ini boleh nggak kita sebenarnya perlu dibenci nggak sih itu? Nah, yang jelas semua yang diharamkan Allah itu tidak harus dibenci. Ini yang sering orang-orang salah nih Pak Dokter di lapangannya kayak Semua gini. yang diharamkan oleh Allah Tidak harus dibenci. Tidak harus dibenci. Tidak harus dibenci. Bahkan yang melakukan keharaman itu tidak boleh dibenci. Contoh ya, Yang melakukan tindakan haram misalnya. pelacur melakukan tindakan haram atau Ya, enggak? haram. Tapi begitu kemudian ada orang yang mencaci pelacur di depan Rasulullah, maka kemudian Rasul bilang, jangan. Ada orang yang mencaci pezina di depan Rasulullah, Rasul bilang jangan. Kenapa? Karena dia bisa jadi bertobat. Tapi merendahkan dia itu berarti merendahkan manusia. Yang boleh dibenci perbuatannya, orangnya jangan. Oh, oke. Barangnya nggak dibenci. Maka aku nggak pernah benci babi karena aku nggak ada urusan dengan babi. Oke. Nah, lanjut. Kan ada haram, ada najis nih. Oke. Sebelum ke halal nih. Keren nih. Nah, ini haram sama najis itu gimana? Najis itu Najis itu beda lagi ya? Makanya Beda. ini dia katanya Jijik gini. gitu ya? Bukan, katanya pokoknya kalau anjing itu haram, liurnya najis. ini orang Palembang najis gitu ya, jijik. Iya, jijik. Gimana itu gimana? Ya, Ustadz? jadi najis itu adalah satu kondisi di mana kemudian kondisi itu ya harus dibersihkan dengan satu keadaan tertentu misalnya. Contoh misalnya ya, kotoran itu najis. Yang kalau seandainya kita menyentuh najis itu berarti kita harus bersuci, kan itu kan ya. Contoh lagi misalnya, babi itu najis. Babi itu jadi haram atau najis? Babi itu haram. Haram itu adalah kondisinya untuk dimakan haram. Statusnya kali. Statusnya. Jadi gini, Untuk dimakan. untuk dimakan dan yang Dipegang? lainnya. Dipegang itu jadinya najis. Dipegang itu tidak haram. Tidak haram, najis. Pelihara? Pelihara itu Kalau nggak piara tapi nggak dipegang yang miara orang gitu. aku disclaimer dulu ya. Asistennya yang miara gitu. Tapi lucu nih pengen lihat Ya, gitu. aku disclaimer dulu ya. Aku bukan ahli Sepertinya fikih. akan ada kontroversi di sebenarnya. Bisa jadi. Kalau dia sudah meninggal. Tapi Sepertinya akan ada kontroversi habis ini. Tapi aku tahu karena aku akan bermain di tempat-tempat yang aman.
Nah, jadi aku harus disclaimer dulu bahwa aku bukan ahli fikih. Berarti apapun yang keluar dari aku bisa jadi salah. Oke. Dan salahnya itu bukan salah yang dosa. Tapi ini namanya salah yang bermartabat. Iya. Paham ya maksudnya ya? Iya. Karena contoh kayak pertanyaan tadi misalnya, gimana kalau misalnya kita pelihara babi? Ya berarti aku akan analisis dengan apa yang aku tahu. Kalau babi itu misalnya dimakannya haram misalnya, maka dipegangnya najis, maka dipeliharanya juga menjadi haram. Karena kenapa? Karena kita memelihara sesuatu yang haram dimakan, ngapain kan gitu kan ya. Nah sama kayak anjing. Anjing itu juga sama nih. Anjing dalam pandangan Syafi'i itu misalnya dia haram untuk dipegang. Nah, maka kemudian boleh nggak memelihara anjing? Ada hukumnya lagi kalau anjing. Kalau untuk dimanfaatkan untuk menjaga, untuk kemudian mengambil buruan dan segala macam itu jadi boleh. Iya, oke. Anjing juga haram ya? Anjing haram dalam kondisi tertentu. Contoh misalnya ya. Pelihara anjing? Pelihara anjing itu boleh, tapi berkurang pahala. Dijilat anjing? Dijilat anjing itu kalau mazhab Syafi'i itu dijilat anjing maka itu jadi sesuatu yang harus dibersihkan, najis. Liur anjing najis. Kenapa ya? Nah itulah namanya aturan. Namanya prescription. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Karena kayak gini kok. Kalau aku yang kritis dan logik ini kan, kita kan berpikir ya. Kalau misalnya memang babi itu tidak boleh dimakan karena cacing pita, kenapa nggak cacing pitanya yang diharamkan? Kenapa nggak babinya? Bener. Kalau diharamkannya karena cacing Iya. Kalau misalnya babi itu karena makan kotoran sendiri, ikan lele pun juga makan kotoran sendiri. Makanya bukan itu penyebabnya. Makanya di dalam Islam, ini pembahasan agak tinggi ya, tapi aku coba untuk nyampein dengan lebih mudah. Di dalam Islam itu ada syariat. Syariat itu kan nanti ada konsekuensi halal haram ya. Nah, jadi di dalam Islam itu ada syariat, yang syariat ini ada penyebabnya, ada syariat yang tidak ada penyebabnya. Contoh ya, kalau kayak babi haram itu syariat yang tidak ada penyebabnya. Sehingga kita tidak bisa bilang kecuali karena Allah menurunkan begitu. Contohnya lagi yang tidak ada penyebabnya, sholat subuh 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Nah, ada yang nanya, kenapa 2 di subuh, 4 di zuhur, maghribnya cuma 3? Ada yang jawab, subuh tuh kita masih ngantuk, maka cuma 2. Jadi nggak 4. Kalau dia jawab sebabnya begitu, kalau sebabnya begitu, nanti orang bilang lagi, kalau orangnya nggak ngantuk. Iya. Kalau misalnya kayak Lex, misalnya dia tidur baru pagi-pagi. Justru segernya jam segitu. Segitu gimana? Nah, maka nggak bisa. Itu nggak ada penyebabnya. Tapi ada syariat yang punya penyebabnya. Apa? Contoh, mu'alaf itu dapat zakat. Mu'alaf itu dapat Zakat. Aku masuk Islam, aku punya hak dapat zakat. Dari manapun, dari lembaga zakat lah. Kalau dulu negara, kalau sekarang karena negaranya nggak ngumpulin zakat ya berarti dari lembaga zakat atau dari siapapun yang memberi zakat. Berhak dapat zakat, mu'alaf. Secara hukum itu ya. Cuma penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena kata-kata mu'alaf tadi. Mu'alaf artinya adalah yang mau diikat atau yang mau dibujuk hatinya. Nah, maka ketika ini sudah nggak mau dibujuk lagi, nggak perlu dibujuk lagi, nggak perlu dikasih duit. Nggak perlu dikasih zakat. Berarti aku sekarang dikasih zakat nggak? Sudah nggak. Jauh. Oh, berarti kalau kami berdua mau mu'alaf, dapat zakat. Kalau masih perlu ditarik dengan duit ya, gimana? Lumayan nih. Lumayan kan? Lumayan. Iya. Bahkan Rasulullah memberikan zakat kepada orang-orang yang baru masuk Islam supaya. Tapi kalau misalnya karena zakat itu kayaknya nggak murni ya kayaknya ya. Betul. Tapi nggak ada masalah. Rasulullah melakukan itu. Rasul memuliakan orang-orang yang mereka memang petinggi-petinggi Quraisy. Itu dikasih zakat tuh supaya mereka nyaman di dalam Islam. Dan zakatnya nggak main-main. Ada yang dikasih 100 unta. Dibayar kayak gitu ya? Dibayar. 100 unta bunting. Bunting nih. 100 itu setara satu unta, setara satu ya, mobil lah ya di zaman dulu yang ya. Yang nggak bunting aja 100 jutaan. Iya. Apalagi yang bunting. Makanya. Menarik juga. Mau dok. Jualan onta kok nggak jadi jualan skincare. Nggak jadi jualan skincare, jualan onta bunting lagi. Iya, jadi itu contoh yang ada penyebabnya. Tapi nggak semua ada penyebabnya. Nggak semua ada penyebabnya. Dan masih misteri ya. Dan masih misteri. Nah, contoh itu akan lebih dipermudah kalau kita bahas yang halal. Contoh misalnya, tadi kan kalau yang haram adalah misalnya adalah babi misalnya. Nah, gimana dengan yang halal misalnya, yang boleh misalnya? Yang boleh semuanya kecuali yang haram kan gitu. Atau aktivitas-aktivitas yang halal misalnya dan segala macam. Nah, itu pun sama kayak prescription. Jadi gini, seorang muslim itu tidak pernah sibuk mempertanyakan resepnya apa. Tapi seorang muslim akan selalu bertanya dia dokter atau bukan. Kalau dia dokter, berarti dia berhak ngasih kita resep. Tapi kalau dia bukan dokter, maka dia kasih apapun kita nggak terima.
Tapi kan kalau kita Jadi malpraktek jadi ntar kalau manusia yang kritis kan kita pasti akan mensortir kembali. Dan itu aku dia. setuju untuk Betul. kita menjadi manusia Benar. yang kritis. Di dalam Islam kritis itu adalah sebuah requirement yang paling tinggi. Kritis. Makanya orang-orang nggak kritis itu nggak diperintahkan masuk Islam. Berarti yang diperintah masuk Islam kritis dan logis. Masuk ya. Dapat sedekah, dapat zakat. Iya, nah yang nggak kritis dan nggak logis itu tidak diperintahkan untuk mendapatkan agama Islam. Nah, tapi kritis dan logisnya ditempatkan pada posisinya, di tempat yang memang seharusnya. Contoh misalnya, kalau kita nanya sama dokter, mohon maaf dok, saya ini, kalau kita sebelum ke dokter, kita mempertanyakan dia dokter atau bukan, itu adalah sesuatu hal yang logis dan kritis. Yeah. Tapi ketika kita sudah yakin dia dokter, yang jelas lebih tahu daripada kita, lantas ketika kita berobat ke dia, terus kita nyaranin ke dia, atau kita kemudian merasa lebih tahu dari dia, itu bisa disuntik mati dok. Oke. Dia bilang, dok kenapa ini harus 2 kali sehari? Kenapa ini harus 4 kali sehari? Kenapa nggak lu buat aja 6 kali sehari? Bisa 3 kali lebih cepat gue sembuh. Oke. Terus dokternya bilang, lu dokternya atau gue? Gitu kan ya. Gue udah belajar, lu belum belajar. Artinya nggak semua harus gue jelasin Diturutin sama dulu. dia, overdosis lah kita, meninggal gitu kan. Oke, babi, anjing, oke. Ya. Ya, kita nggak ada alasan ya. Ah. Berpacaran. Berpacaran. Haram ya? Oke. Berpacaran haram. Lu pacaran ya? Dulu. Ya, zaman dulu ya iyalah, ada gimana nggak pacaran. Gua tuh. juga pacaran dok dulu dok. Haram. Belum masuk Haram, Islam. Pak Ustadz. Nah, aku pengen tanya. Pasangan dulu pacaran? Ya. Itu dosa nggak? Kalau belum masuk Islam ya nggak ada akunnya. Gimana kita bisa Terus dosa? kalau masuk Islam jadi hilang dosanya? Iya. Benar. Mau dok. Nggak, sekarang kayak gini. Ini nggak logikku. Ini Iya, nggak oke. logikku. Ini Oke, nggak gimana, logikku. gimana? Kalau misalnya aku buat dosa nih, terus aku berdoa dengan Tuhan Islam. Misalnya Iya, aku sudah iya, Islam iya, ya. iya. Aku sudah Islam. Aku melakukan dosa. Terus aku berdoa dengan Tuhan, mohon Betul. ampun dengan Tuhan. Betul. Dosaku dihapuskan. Dokter Islam, dokter berbuat maksiat, terus minta ampun. Apapun, dosa apapun. Alkohol, maksiat. Tapi Muslim nih. Muslim. Nah, terus dia berdoa, ya Allah, aku Pacaran, minta ampun. aku minta ampun dengan Iya. setulus hati. Iya. Oke, itu dosaku diampuni. 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 Besok aku lakukan lagi. Besok lagi aku doa lagi. Aku janji dengan Pak Ustadz setiap Namanya malam. bodoh, Pak dokter. Enggak, aku janji dengan Pak Ustadz setiap malam aku akan husuk berdoa. Ya, dengan tulus ya. Dengan tulus. Tapi terus kemudian dia benar-benar nggak bisa untuk nahan dirinya lagi, dia maksiat lagi. Iya. Maka Rasul berkata, Allah tidak akan pernah berhenti dan bosan mengampuni seorang hamba sampai dia yang bosan minta ampun pada Allah. Gila, celahnya ada ya. Ti? Ada loh. Ini jangan-jangan titisan para sahabat. Ada Bertanya celah. sama mulu loh. Saudara-saudara, di sini kita melihat celah, saudara-saudara. Kita melihat celah. Asal tadi kuncinya ada satu tadi ya. Setiap malam lakukan dengan tulus dan ikhlas. Benar. Dan aku yakin Tapi ketika sebentar, secara logikanya mencapai tulus dan ikhlas itu nggak gampang. Enggak, cuma kan Berat berdoa. banget. Ya Allah, kayak gitu punya kan. Ya. Hamba ini adalah manusia yang penuh dosa. Itu Ya. dari Tadi ucapan, pagi dari hamba ucapan. sudah melakukan dosa ini. Hamba ingin sekali bertobat ya Allah. Bantulah hamba ini Betul. untuk bertobat dan arahkan ke jalan Benar. ya Allah. Itu kan sudah tulus, Iya. brother. Ucapan Iya. itu. Itu enggak dalam hati juga kayak gitu. Cuma besoknya kan kelihatan lagi kayak gimana lagi. Makanya namanya jadi tidak tulus ketika Iya, dia melakukan tapi benar dosa. Lex. Lex benar, tapi dokter juga benar Iya, juga. makanya Karena gini, jadi- tulus di dalam Islam itu dalam bidang pertobatan ada 3 syarat. Pertama, berhenti. Itu now-nya berhenti, past tense-nya menyesali, future tense-nya tidak mengulangi. Tapi benar juga Lex, ada orang-orang memang nggak bisa untuk nahan dirinya dari dosa. Ya, bodoh kan, memang bodoh. Benar, memang bodoh, memang gitu kan bodoh. ya. Bodoh itu semua orang yang berdosa itu bodoh ya. Ya, ya. Itu definisinya. Nah, ada orang benar-benar nggak bisa nahan. Jadi dia selalu jatuh dalam dosa yang sama. Ya keledai lembu lah itu Benar. masuk ke dalam lubang yang sama mulu, benar. Itu kata di dalam Islam. Tapi itu juga gue sih. Iya benar. Semua Semua manusia. orang kayak gitu. Semua kayak manusia. gitu. Nah, karena itulah ada hadis tadi. Allah tidak akan pernah berhenti mengampuni seorang hamba sampai hamba itu bosan minta ampun. Gue kasih ya. Ini gue kasih nih ya. Ya. Siapapun gue kasih ke kalian semua. Siapa yang berani ngerasa dirinya suci, lempar gue pakai Ya, ini. Ke benar. kepala deh. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Siapa boleh, siapapun pemuka agama, pastor, bante, ustadz nih gue Ya. kasih nih. Lempar ke kepala gue. Tahu nggak kenapa nggak mungkin, Dok? Kita kan makhluk yang penuh dosa Bukan. semuanya. Karena begitu ada orang mengatakan saya adalah orang yang suci, maka dia sudah berbuat dosa.
Itu aja sudah masalahnya. dosa. Itu udah dosa. Ya kan? Nah, makanya artinya kalau kita balik lagi ke titik itu bahwa tulus itu nanti akan dibantu. Maka benar, kata-kata bantu itu penting banget. Itu penting banget. Ya, Itu jangan ngomong saya berdosa, saya berjanji tidak lagi. iya, Bantu saya. Saya tolong dibantu. Dan kalau kita benar-benar tulus, kita dibantu. Biasanya di jalannya. Anyhow, kita dideketin sama orang baik. Anyhow, yang buat kita maksiat tuh hilang Dijauhkan tiba-tiba. dari lingkungannya gitu ya. Ada jalannya. Ada jalan. Oke, itu bentuk ketulusan itu adalah ada jalannya. Betul. Bukan langsung ya tidak mengerjakan atau langsung bagaimana, ada jalannya. Benar. Dan kalau misalnya berbuat dosa lagi, minta maaf lagi. Nggak apa-apa. Karena aku khawatir kalau misalnya contoh, wah gua nih nggak tulus nih berarti, wah gua nih nggak serius kemarin. Ya udahlah gua kok nggak usah minta maaf. Itu dosa lebih besar daripada maksiat itu sendiri. Tidak mau minta maaf sama Allah atau putus asa minta maaf sama Allah, itu dosa lebih besar daripada maksiat manapun. Oke, jadi biasa aja kalau ke kanan dikit, Itu baru nggak tahu kiri diri tuh dikit, Pak Ustadz tengah ya. lagi. Baru nggak tahu diri tuh ya. Jadi kita pokoknya jalan di tengah, kanan dikit kita ketengahin lagi, kiri dikit kita ketengahin betul. lagi. Namanya juga kita manusia ya. Yang menariknya adalah kata Rasul gini, kalau ada manusia itu nggak pernah buat dosa lagi, alias dia benar-benar sudah benar-benar perfect semua, maka kata Rasul Allah akan gantiin mereka dengan satu kaum yang berdosa dan mereka minta ampun lagi pada Allah. Jadi Allah tuh buka banyak banget untuk minta ampun pada dia. Oke, balik ke pacaran tadi Pak. Siap. Bentar, berarti sesimpel yang ini kesimpulan ya. Sesimpel sebenarnya kalau lo bikin salah minta maaf aja. Benar. Tahu diri aja gitu. Benar. Kalau kita Tapi minta maaf itu kan sulit. Minta maaf. Buktinya ada yang berkelahi dengan aku sampai sekarang belum minta maaf. Aku baru mau ngomong. Minta maaf sulit, tapi memaafkan lebih sulit. ya, betul. Karena itu Ya, aku kayak gimana cara mau maafin dia jam apa ya kagak. memaafkan itu lebih berkelahi. Iya. Insya Allah. Nah, aku mau ngomong ya, itu penting kata-kata Yonglek tadi. Memaafkan itu adalah minta maaf adalah sifat manusia. Dan beralasan adalah sifat iblis. Makanya ketika dalam kasus yang sama-sama salah, Adam langsung bilang, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah aku minta maaf. Ini salah aku semua. Udah usah pakai tapi itu ya. Udah ini Tapi, salahku. ya. Malah dikasih lebih banyak. Tapi iblis berkata apa? Gara-gara manusia nih. Kalau bukan gara-gara dia, kagak gua kayak begini. Malah kemudian dia bikin alasan. Bikin alasan malah habis. Yang lebih parah lagi nyalain Saiton pula kan. Nah, Saya perkosa anak saya. Ini karena Saiton dalam tubuh saya. Kasihan setannya. Syaiton bilang gini, kapan gue aja belajar dari lu. Yang enaknya elu yang dikatain gue. Setan lagi ngapain disalahin mulu. Kasihan Pacaran ya. Pak Ustadz. Kenapa pacaran itu nggak boleh? Kalau aku lihat ya, sorry ya. Ya. Kalau aku ngelihat ya, Pak Aruf. Oke, aku kemarin ngobrol dengan Ustadz Denny Slim ya. Aku Ya, ngerasa ada kebaikan dalam ta'aruf. Aku melihat secara logik dan kritis ya. Jangan ta'aruf lagi ya, Dok ya. Aku ngelihat banyak nilai kebaikan dari ta'aruf itu sendiri ya. Tapi menurutku ta'aruf ini juga tidak agak sulit diimplementasikan untuk semua orang, semua daerah, semua negara kayak gitu, semua pelosok. Betul. Berpacaran juga ada baiknya. Bayangkan yang berpacaran mencari kecocokan aja bisa bercerai gitu betul. kan. Apalagi kalau misalnya kita Nggak pernah dijodohkan atau pacaran. tidak pernah menemukan kecocokan itu. Betul. Ya kan? Kita kan juga manusia punya cinta kita ada di mana. Jangan sampai kita ta'aruf nanti habis itu kita menemukan cinta kita yang lain pula kan. Iya, seperti membeli kucing di dalam karung. Iya, gitu kan. Berarti kan pacaran juga dalam konteks yang positif, bukan konteks yang berpacaran terus ke hotel check-in kayak gitu punya. Itu bukan pacaran. Itu apa Lex namanya? Bersetubuh namanya. Enggak, berarti pacaran yang haram itu adalah pacaran berkontak fisik atau sebenarnya label pacarannya? Semua pacaran. Ya. Label pacarannya juga? Enggak, labelnya jadi gini, aja. Islam tuh tidak pernah peduli dengan label. Islam selalu melihat aktivitasnya apa. Okay. Jadi kalau aktivitasnya sama, labelnya berbeda ya tetap aja sama. Contoh open relationship dengan swing dengan zina ya sama. Gitu. Tapi kalau misalnya pacaran aja, kamu mau nggak jadi pacar aku? Udah, ketemuan di kantor, sehat ya pacarannya ya, makan bareng. Dia nggak ada kontak fisik secara hukum Islam dia karena bukan muhrim tidak ada kontak fisik, itu bisa dibilang haram nggak, Pak Ustadz? Oke, gue jelasin dulu nih ya. Pertama kita mau tahu dulu nih, orang kalau mau nikah yang dia cari apa sebenarnya? Nggak usah nikah deh. Kalau orang pacaran yang dia cari apa? Kalau kenyamanan dulu, chemistry. Kecocokan, chemistry. Iya. Intinya berkenalan. Yes. Ya kan ya. Kalau seandainya
berkenalan ini. Tapi sorry Pak Ustadz, di era sekarang boleh. mayoritas lebih ke kebutuhan seks. Nah, di lapangannya kayak gitu. Bukan zaman sekarang aja, Bro. Dari zaman dulu juga begitu. Karena laki-laki itu semua sama, Bro. Jadi gini, kebenaran itu harus disampaikan di lapangan. Gak banyak. Gue udah mau baru jam, dia udah ulti. Iya kan? Lanjut. Enggak, itu benar. Gue akan kesana nantinya. Nah, pertanyaannya apakah aktivitas pacaran ini bisa memfasilitasi perkenalan? Ternyata tidak. Karena tadi orang-orang yang pacaran aja banyak yang bercerai. Berarti sebenarnya dia nggak kenal. Song Joong Ki sama Song Hye Kyo tuh berapa lama dia? Berapa episode tuh? Berapa episode sih? Ah, lu nonton? Gue cuma pura-pura tahu aja 100 episode, Dok. Dia syuting bareng-bareng bukan cinta. Cinlok. Dia cinlok di situ, terus kemudian dia ya segala macem lah. Lalu kemudian ternyata berapa bulan tuh dia bercerai? Ya aku seneng sih, berarti ada kemungkinan aku kan itu masuk. Nggak, jadi gini, artinya pacaran tidak bisa memfasilitasi perkenalan. Kenapa? Karena ternyata di negara-negara yang memperbolehkan pacaran, itu ternyata tingkat divorce-nya tinggi sekali. Belarusia, Ukraina, Rusia, itu kan tingkat divorce yang paling tinggi. Amerika 50%, Indonesia 30% yang lapor. Dan belumnya nggak lapor. Ya. Nah, berarti ini tidak bisa memfasilitasi perkenalan. Kenapa? Karena yang terjadi dalam aktivitas pacaran bukan perkenalan, tapi lebih kepada fisik. Ya, karena betul. Kenapa? Aku tuh anak baik-baik, Dok. Lahir tahun 84, Dok. Dulu tuh aku pikir kenapa orang bisa hamil? Karena ciuman. Jadi pas aku punya pacar, aku bilang gini, kita boleh pegangan tangan, kita boleh ngapain, tapi kita jangan ciuman. Kenapa? Aku nggak siap. Gitu kan ya. Karena aku pikir orang ciuman tuh hamil. Aku nggak ngerti apa-apa, aku nggak ngerti proses apapun. Nah, tapi setelah aku pacaran, aku jadi ngerti. Dan bahkan ketika aku setelah selesai pacaran, aku bilang sama istriku sekarang apa? Aku tahu laki-laki itu dikaruniai kemampuan, dia bisa buat cewek melakukan apapun. Pertanyaannya, aku tanya ini sama orang yang sudah pacaran. Lu pacaran sama dia? Iya. Lu ngapain aja? Pegangan tangan. Lu berapa lama lu udah pacaran? 3 tahun? Nggak mungkin. 3 tahun pegangan tangan. 3 tahun pegangan tangan. Rugi, Bro. Suka seuzon. Enggak seuzon. ini normal ini atau enggak normal? Apa sih suka seuzon? Enggak, kalau ini gue bela. Iya sama kayak aku. Normal kita. Mana ada 3 tahun pacaran pegangan tangan doang. Zaman sekarang. Iya. Buset. Mana ada, enggak normal dia berarti. Rugi dong. Tapi yang bener aja. Gue pernah, serius gue sumpah. Gue pernah pacaran. Gue cium keningnya, ributnya 2 minggu. Serius, gue kan sama dia paling cuma gandeng kan. Gue cium keningnya di rumah gue itu. Ngamuk dia. Gue cium kening, itu pacaran sudah 1 tahun. Ngambeknya 2 minggu. Karena kita sama, Dok. 84, 85. Kita sama, Dok. Anak-anak zaman sekarang. Tapi dulu tau nggak orang hamil gara-gara ciuman? Aku juga nggak tahu. Aku tahu kan? Polos dulu. Karena film zaman dulu tau nggak Lex kayak apa, Lex? Iya tahu, itu rada vulgar banget. Cowok-cewek nih deket-deketan, lihat-lihatan cium. Terus gelap. Hitam langsung Lex. Terus hamil dia dulu kan ya. Sumber informasi kan nggak kayak sekarang. Kalau kayak sekarang kayak sudah terbiasa mereka dengan kehidupan. Tapi yang sekarang. Aku setelah pacaran, aku tahu bahwa laki-laki itu punya nafsu. Tapi kok, kalau kita ngomong seperti itu, kan kita ngomong pacaran itu haram kan bukan dari sekarang kok. Dari zaman-zaman dulu, di mana kita ngomong pacaran itu masih sakral banget zaman dulu. Berarti zaman dulu kan juga haram. Betul. Berarti bukan karena itu dong alasannya. Enggak, karena laki-laki dari zaman dulu sampai zaman sekarang sama. Bangkainya sama. Bangke semua. Kita mau ngomongin keadilan nih berarti. Iya. Kalau jadi kita mau gini, ngomongin keadilan, lu kasih sebelum keadilan ya, lu kasih ikan asin ke kucing. Kucing mana yang nggak lompat terekam? Kalau kucingnya nggak mau, pertanyaan kita itu kucing. Cuma ada 2 tuh. Atau Garfield. Kucing dikasih ikan asin nggak lompat, cuma ada 2 kemungkinan. Apa? Kalau nggak kucing kenyang, kucing vegan. kucing sakit. Kucing vegan. Kucing vegan. Iya lagi. Makan sayur-sayuran ya. Dia makan tadi. Kucing tolol berarti ya. Aduh. Ya, gimana adilnya? Nah, soal keadilan tadi ada pertanyaan bagus tuh. Aku mau nanya soal di hukum-hukum Islam itu apakah adil sama orang yang hidup di zaman dulu sama zaman sekarang? Karena kayaknya godaan lebih banyak zaman sekarang nih. Gimana pandangannya? Itu benar. Makanya adil atau nggak adil kan kita lihat tuh. Kalau ada orang kerjanya cuma nulis dibayar 1 juta. Ada orang kerjanya nulis sambil nyangkul dibayar 3 juta. Adil kan ya? Maka orang zaman dulu sama orang zaman sekarang pahalanya lebih banyak orang zaman sekarang. Karena godaannya lebih banyak.
Orang yang bisa lurus di tengah godaan dan badai yang luar biasa itu pahalanya jauh lebih banyak. Benar. Ada orang, misalnya ya, ada orang demennya memang, jadi gini, spek yang aku suka, itu kan kayak Song Hye Kyo tuh, ya kan ya. Tapi tiba-tiba yang goda aku nggak kayak gitu, terus aku nggak mau, ya wajar lah. Tapi ketika ada yang goda aku kayak gitu nih, Ustadz, saya mau konsultasi boleh? Pernah nggak Pak Ustadz ini tergoda? Gimana? Dari sekian banyak yang konsultasi umat Pak Ustadz, jujur ya, pernah nggak ada yang datang putih kayak Song Hye Kyo, cakep? Belum ada. Ada nggak yang mau? Anda sih radikal, jadi kan. Ini jawabannya, itu tadi guyonan. Yang benar adalah jawabannya, makanya Islam itu fokusnya ke preventif. Nah, nggak pacaran itu adalah salah satu cara preventif. Islam tuh preventifnya ngeri banget. Lu siap nggak jadi Islam? Itu salah satu solusi. Gue tanya. Gue tanya dengan lo. Kalau misalnya lu masih bujangan, sekarang gue tanya nih, lu masih bujangan, kita belajar kayak gini nih, kita belajar dengan Pak Ustadz nih, dan selesai dari sini nih, kita sudah percaya nih, ibaratnya nih. Lu siap nggak sekarang nggak pacaran? Ya siap-siap aja sih. Kayaknya nggak meyakinkan dia. Mungkin gini, karena udah pernah. Karena udah pernah, jadi siap-siap aja. Tapi aku merasa ya, aku pacaran, setelah itu aku masuk Islam, itu berat banget. Itu berat banget. Serius, berat banget. Oh, karena sudah terbiasa melakukan aktivitas yang pacaran. Iya. Dan ketika dijaga seperti itu berat banget. Iya, untungnya aku dijaga Allah karena aku tadi anak baik-baik tadi ya, nggak sampai sedikit pun ke zina, alhamdulillah. Untungnya ya. Cuma aku kan udah punya nafsu dong. Untungnya aku dijaga tuh. Dan itu berat banget memang untuk mutusin pacar tuh berat sekali. Tapi ya tadi kadar pahala tergantung kadar beratnya kan gitu kan ya. Nah artinya ketika kita tuh memang nggak pacaran, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengenal orang kan tadi kan ya. Nah aktivitas apa yang bisa memfasilitasi orang untuk saling kenalan? Ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol-ngobrol tapi dia meminimalisir hal-hal bersifat. Iya. Lu mau pacaran dengan Felix Xiao tuh ngelaluin gue, lu ngomong dengan gue, dia ngomong dengan gue sampein. Enggak gitu dong. Begitu memang kayak gitu. Enggak gitu. Hah? Enggak gitu. Itu hanya salah satu cara, tapi nggak semuanya harus gitu. Aku sama istriku ketika, jadi gini, yang penting di dalam Islam itu adalah dia menjaga tidak ada kemaksiatan di situ. Contoh ya, aku sama istriku ya, aku lihat nih, wah cocok nih jadi ibu daripada anak-anakku. Misalnya ya, speknya aku senang, segala macam aku senang. Lalu aku namanya prosesnya khitbah, meminta dia untuk jadi istriku. Nah aku bilang, aku tulis surat lah dok. Sampai saya masih ada dok suratnya dok. Tadi kalau bilang aku bawa tuh surat itu tadi. Proses perkenalan sealai apa? Sealai apa? Jadi di surat itu aku tulis, aku pengen dia jadi istriku. Nah kalau misalnya dia berkenan, aku akan ngomong sama orang tuanya, karena yang punya adalah orang tuanya, gitu kan ya. Nah maka kalau dia berkenan, aku akan ngomong. Dia bilang berkenan, maka aku akan bilang sama orang tuanya, saya berniat menikahi anak ibu, waktunya segini. Ini tanggalnya aku pengen menikah tanggal segini. Atau kalau ibu punya usulan, kita boleh ngobrol. Nah setelah selesai kemudian tanggalnya itu sudah disepakati, maka terjadilah proses perkenalan. Dan itu boleh apapun yang dilakukan. Tapi bisa batal nggak? Bisa batal, sangat bisa. Dan ketika batal semuanya terhormat. Semuanya nggak ada masalah. Semuanya tidak terjadi, maksiat tidak terjadi dan lain-lain. Contoh misalnya, setelah aku tanya, mohon maaf ya kamu kan kerudungan, itu kupingmu ada berapa ya? Kupingku cuma 1, nggak jadilah, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Tapi pegang nggak boleh? Nggak boleh. Lihat nggak boleh. Jangan dong. Yang di video-video kemarin tuh bajigur itu. Unboxing nggak boleh. Unboxing, jangan. Setelah nikah baru unboxing. Ngintip aja nggak boleh. Gimana? Ngintip kupingnya 1 aja nggak bisa. Tapi ngintip orangnya boleh. Tapi dalam arti bukan ngintip dia nggak pakai baju ya. Ini taruh kan ini? Iya. Ngintip tuh dalam arti gini. Ngintip tuh memastikan bahwa kita tuh cenderung sama dia. Jadi contoh ya, dia lagi aktivitas biasa, bukan nggak pakai kerudung ya. Dia lagi jalan di kampus, misalnya sama teman-temannya kita liatin. Wah kayaknya gue makin cenderung nih pada dia nih. Itu penasaran. Malah harus. Menarik juga sih itu. Malah harus. Kepoin. Penasarannya jadi hal yang experience yang luar biasa nih pasti Pak Ustadz ya? Bener. Penasaran ini. Penasaran. Dan itu memang harus dipuaskan. Karena memang Rasul katakan ketika ada satu orang bilang, ya Rasul saya mau nikah sama perempuan ini. Rasul bilang, kamu nggak lihat orangnya? Belum ya Rasul. Lihat dulu sampai hatimu cenderung. Tapi kalau kita ngelihat seperti ini ini menurutku sudah masuk ke dosa umum sih. Karena kayak semua orang muslim. 90% masyarakat Indonesia itu muslim. Tapi 90% dari mereka juga berpacaran. Bener. Itulah dia. Makanya itulah pentingnya kita mensosialisasikan. Kenapa nggak aturannya aja yang kita ubah kok? Aturan apa tuh? Aturan negara? Nggak, maksudnya kayak gini. Aku negosiasi. Aturan halal haramnya kita ubah. Maksudnya kayak gini kok. Kan dunia ini kan bergerak, berubah ya.
zaman juga berubah. Nggak mungkin dari zaman batu sampai zaman ini kan semuanya berubah kayak gitu ya. Aku juga kemarin banyak ngobrol dengan ustadz-ustadz juga. Satunya adalah riba dan lain sebagainya. Aku berusaha paham nih, kenapa sih riba itu dilarang? Aku sangat mengerti kenapa itu dilarang pada zaman itu. Betul. Pada zaman itu. Tapi kan dunia ini kan berubah. Dulu nggak ada YouTube. Dulu nggak ada podcast, dulu nggak ada media sosial, dulu berpacaran kan beda kayak gitu. Sehingga kan kita juga harus mau tidak mau sih, menurutku nggak mungkin kita pakai aturan yang zaman dulu terus dong. Mau tidak mau kan kita beradaptasi dan kita berubah gitu. Betul. Apalagi ketika peraturan ini 90% dilarang. Dan memberatkan yang hidup di zaman ini banget nih. Dan lu buat aturan nih, dilarang pacaran misalnya. Pacaran tuh haram. Tapi 90% masyarakat di Indonesia yang muslim, itu pacaran semua. Ya ngapain lu buat aturan, kasar ngomongnya kayak gitu. Kan? Kenapa nggak kita revisi atau kita perbaikin? Nih? Oke, pertama aku harus jelasin dulu, ada banyak sekali aturan-aturan yang harus dan bisa berubah. Dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Jadi Islam tuh tidak menutup sama sekali dengan perubahan itu. Bahkan ada banyak sekali, nanti kita akan kasih contoh. Yang kedua, tapi ada beberapa hal yang tidak boleh berubah. Kenapa? Karena memang tidak ada yang berubah esensinya. Karena aktivitasnya tetap sama. Yang beda adalah caranya. Dulu orang berzinanya di pinggir kota, sekarang orang berzinanya di tengah kota dan virtual. Misalnya. Di hotel. Di hotel. Orang dulu selingkuhnya cuma sekota, sekarang selingkuhnya lain negara, itu bisa. Nah, gampangnya begini. Jakarta tuh punya batas. DKI Jakarta. Kan itu kan ya. Maka kalau misalnya lu tinggal di sini namanya lu orang Jakarta. Tapi kalau misalnya contoh, ternyata orang Jakarta ini lebih banyak yang tinggal di luar Jakarta. Apakah kalau gitu batas Jakarta ya kita ubah? Enggak juga. Batasnya tetap aja. Cuman nanti kita perlu mengatur administrasinya. Oke, kalau gitu kita udah selesai sini kita bahas nih. Logik ya. Nah, kita sekarang bahas tentang apa yang bisa berubah dan apa yang nggak bisa berubah. Contoh, syirik. Itu adalah banyak sekali yang bisa berubah. Kalau kita konsisten pada syirik adalah menyembah segala sesuatu selain Allah, berarti orang yang syirik adalah ketika marahnya bukan karena Allah. Dia senangnya bukan karena Allah, dia kemudian bermasalah sama orang bukan karena Allah, itu semua syirik. Contoh, di dalam bulan Ramadan, kata-kata itikaf. Itikaf itu orang memaknai di masjid. Padahal asal kata itikaf artinya adalah fokus, manteng, dan marah kalau diganggu. Itu itikaf. Maka kalau orang itikaf di masjid, dia akan fokus, dia akan manteng di situ dengan ibadah-ibadah di masjid dan marah kalau diganggu. Pertanyaannya sekarang, kapan orang fokus, itikaf, dan marah kalau diganggu? Main game online? Lagi nonton bola terus kemudian jagoannya kalah, berantem gara-gara bola, itu semua memenuhi konsep syirik dan itikaf tadi itu. Berarti dia bukan itikaf pada Allah, tapi itikafnya pada sesuatu yang lain. Nah, berarti konsep syirik kan berubah tuh. Ada juga aturan-aturan yang berubah. Contoh misalnya di zaman Rasulullah misalnya speaker tuh nggak ada, sekarang speaker ada. Di zaman Rasulullah misalnya bangunan tuh bentuknya begini, sekarang bangunannya bentuknya bisa diubah dan segala macam. Jadi ada banyak sekali yang bisa diubah. Beradaptasi juga ya berarti. Tapi kalau aktivitasnya sama tidak berubah. Berarti itu tadi esensinya tidak diubah. Esensinya. Tapi banyak banget orang di luar sana kita yakin dan kita percaya bahwa berarti mereka semua melakukan dosa. Semua berjamaah nih Mare. Karena itulah yang menjadi sebuah patokan adalah tentang satu aturan bukan banyak atau sedikitnya orang yang bisa melakukan. Tapi lebih kepada esensi peraturan itu untuk apa. Nah contoh kayak sekarang nih, kasus pacaran misalnya. Kalau kita biarin orang pacaran terus, maka yang terjadi orang bukan berkenalan, tapi justru orang bermaksiat di situ. Dan berpotensi maksiat. Banyak sekali dan akan ada banyak korban. Dan udah aku tulis di situ, contoh ya misalnya, sederhana aja. Kadang-kadang orang pacaran, ya kalau 3 tahun pacaran nggak ngapa-ngapain kan yang bener aja. Kan nggak mungkin itu kan ya. Kan rugi. Ya kita, beda kita. Kalau zaman sekarang agak sulit rasanya. Pasti ada mayoritas sesuatu. Ini. Tergantung orang mana. Kalau orang daerah itu kebanyakan masih tapi mayoritas. Jangan salah. Penelitian terbaru, daerah tempat yang paling bermasalah justru daerah. Gitu. Jogja itu ngeri sekali sekarang udah. Mudah dibodoh-bodohin ceweknya. Iya, bisa jadi. Dokter Richard bawa mobil di sini bawa mobil misalnya contoh ya. Mobil Innova nih. Di sini biasa. Bawalah coba ke kampung. Wah, sultan nih katanya. Anak saya ada nih, Dok. Itu benar loh. Artinya tidak melihat mana, asal esensinya sama. Semua laki-laki ya punya nafsu. Makanya laki-laki punya nafsu salah nggak sih? Kan nggak. Nature-nya memang ada. Nature-nya ada. Ya. Kita speak dewa salah nggak sih? Nggak juga. Semua cewek mudah tertipu sama kita salah nggak sih? Enggak. Itu skill yang sangat berguna ketika sudah menikah. Membuat cewek itu seolah apa yang kita katakan tuh kayak benar. Ketawa dia. Itu benar kan? Ya udah kok.
Babi, anjing pacaran, alkohol. Manusia pun haram. Apa? Manusia juga haram kan? Haram kalau belum dinikahi. Oh iya, tadi kan pacaran. Kan nggak boleh dimakan juga manusia. Alkohol. Oke, aku ngerti kalau alkohol kenapa alkohol tuh haram, aku paham. Oke. Tapi kan ada dosis-dosis tertentu yang alkohol itu nggak membahayakan apa-apa. Itu kalau benar. secara logik kita melihat kenapa alkohol itu dilarang. Betul. Ya, memabukkan, buat apa ya? Nah, Hilang ini pikiran, penasaran nih, sehat. Gitu. Kalau cuma 2%, 1%, gimana Kalau cuma ya? minumnya dikit segelas, Ya, oke. nggak sampai kenapa-kenapa. Pertama kita juga kita udah tahu kan ya kenapa sama ibroh atau tadi, akses dan akses sudah tahu. Ini aku jelasin salah satu ibroh atau hikmahnya. Jadi gini, kalau kenapa dilarang ya karena dari Allah ya. Tapi aku jelasin sedikit tentang alkohol. Pertama bukan alkohol tapi khamar. Khamar itu adalah segala sesuatu yang memabukkan. Itu khamar, bukan alkohol ya, Dok. Karena alkohol tuh boleh loh, Dok. Alkohol tuh boleh. Ya buat ngelap-lukan 70%. Iya, ada masalah. Yang nggak boleh itu khamar. Khamar itu adalah segala sesuatu yang memabukkan. Nah, apa yang dimaksud dengan mabuk? Gagalnya fungsi akal. Itu yang memabukkan tuh, gagalnya fungsi akal. Maka di dalam Islam, khamar disebut dengan ibunya seluruh tindakan kriminal. Sangat santer sekali di dalam Islam kisah seorang Utsman bin Affan pernah cerita tentang satu orang diuji dengan tiga maksiat. Jadi dia ada setan menyamar jadi perempuan seksi dan dia diajak pergi ke rumahnya, terus ditutup ulama ini, orang soleh ini, ulama ditutup pintunya. Terus dia bilang, kamu nggak boleh keluar sebelum kamu pilih salah satu di antara 3 maksiat. 1, berzina dengan saya. 2, bunuh anak kecil ini. Yang ketiga, minum khamar. Kalau lu kiainya, lu pilih mana? Bunuh anak kecil, minum. Mendingan minum. Ya, karena paling gua kagak bunuh orang dong. Iya. Gua kagak berzina dong, gua minum aja. Setelah dia minum, mabuk, dia hilang akalnya. Dia bunuh orang, dia berzina gitu kan. Dia lihat anak kecil nangis, dia kesel, dia bunuh. Dia berzina dengan cewek itu. Karena kalau ini sudah hilang nih, kita nggak ada bedanya dengan hewan. Ya. Karena satu-satu yang membedakan kita, menurut dokter saraf, nggak tahu sih saya sih, katanya adalah akal pikiran. Kita punya pikiran. Prefrontal cortex. Oke. Itu yang membuat akal pikiran itu yang membuat kita tuh bisa berbeda dengan hewan, punya sifat kemanusiaan, punya sifat belas kasihan dan segala macam. Kalau itu terganggu, habis sudah. Kita berarti kalau kita minum nggak sampai mabuk? Nah, pertanyaannya nggak boleh. Kalau itu sudah khamar, kan kita nanya dulu nih makanya. Maka kan kalau mabuk itu yang udah kebanyakan too much memang. Karena sedikitnya itu sama seperti banyaknya. Enggak, kok aja belum pernah minum dikit kali. Itu aku kasih tahu hukumnya. Tapi kalau nanti aku kasih tahu bagaimana aku menyikapinya. Nah, sedikitnya sama seperti banyaknya. Contoh kayak gini ya misalnya. Kalau aku secara pribadi, aku tuh berpikir dulu ketika aku belum masuk Islam ya, aku berusaha menjadi laki-laki yang jantan. Aku membayangkan diriku laki-laki yang jantan, gimana ceritanya laki-laki yang jantan. Contoh misalnya, aku nggak suka kalau bapakku minum. Aku nggak suka kalau bapakku merokok. Aku nggak suka kalau bapakku marah-marah. Maka aku bilang, aku nggak mau jadi laki-laki yang nggak jantan. Yang seperti itu. Maka ada 2 yang aku patok sebelum aku masuk Islam. 1 seks, 2 drugs. Mau dikit, mau banyak. You can touch me. Kalau seandainya aku kemudian nge-touch ini, kalau misalnya aku membiarkan diriku di-touch sama ini, kalau aku bisa di-touch sedikit, aku akan bisa di-touch banyak. Dari 0,5%, apa beda dengan 1% kalau aku masih... Toleransi lama-lama. Betul. Artinya semua tuh tidak ada yang dimulai dari besar, pasti dari kecil dulu. Maka kalau kita menutup yang kecil, kita menutup yang besar. Itu masuk akal banget itu. Nah, tapi satu lagi nih. Boleh. Kalau yang alasannya untuk bertahan di cuaca yang dingin, itu gimana? Ada banyak yang lain, pakai selimut lah, minum wedang, lebih enak daripada alkohol. Tapi angetnya beda, anget anggur tuh. Iya kalau di daerah-daerah yang benar-benar dingin ya, memang tujuannya itu dia memang bukan untuk memabukan, Pak Ustadz. Jadi kayak udah anget, udah cukup gitu. Itu gimana? Kalau dalam hukum tetap nggak boleh. Nah, cuman aku bisa menawarkan, jadi gini, aku ketika berpergian ke tempat-tempat yang dingin, akan ada banyak sekali cara-cara kita untuk menjadi hangat, opsi yang lain. Termasuk contoh ya, itu temenku mengeluarin ramuan, itu ramuannya pakai bakteri dan segala macam, melalui proses fermentasi juga. Karena tidak semua fermentasi itu haram. Contoh ya, tape itu fermentasi. Oh iya. Kombucha bisa berarti tape bisa? Tape bisa. Minuman daerah berarti bisa Pak Dokter. Iya, tapi fermentasi sampai pada titik tertentu ya, tua nggak boleh. Itu kan ya, karena itu sudah masuk khamar. Yang nggak boleh khamar bukan alkohol ya. Nah, tapi kalau dia fermentasi kayak kombucha misalnya. Kayak misalnya apa lagi? Ya ngomong lagi gitu kan. Kayak segala macam fermentasi lah. Nah, itu kadang-kadang masuk ini, itu hangatnya luar biasa. Itu hangatnya luar biasa.
Jadi ada banyak produk pengganti. Homer no. Homer no ya, Homer no. Yeah. Kalau ini kan aku bisa paham lah. Kita belajar di sini kan artinya ada yang namanya perintah dari Tuhan, ya kan. Tapi ada juga nih perintah dari MUI. MUI juga bisa buat haram dan halal. Nah kan MUI kan, mohon maaf ya, tanpa merendahkan satu dan dua pihak ya. MUI kan bukan Tuhan kan. Itu benar banget. Nah jadi gini, kita harus membedakan antara taat dengan halal haram. Gini. Kita harus membedakan antara niat kita untuk taat pada halal dan haram dengan halal dan haram itu sendiri. Gampangnya gini ya. Kalau aku bilang sama orang, kamu harus percaya kalau itu hadis, kamu harus terapin. Tapi kalau misalnya orang bilang ini hadis, belum tentu. Gini. Gimana caranya? Kalau ini hadis, kamu sudah harus pasti terapin. Tapi bukan produknya. Lebih mudah lagi ya. Ulama itu hanyalah interpreter untuk menginterpretasi mana halal dan mana haram. Gampangnya gini. Ada pohon mangga nih, gede banget 10 meter. Kan nggak semua orang bisa manjat dan nggak semua orang bisa ambil dong. Nah untuk itulah perlu orang yang ngambil mangga. Itu ulama namanya ngambil mangga. Nah proses ngambil mangganya namanya ijtihad. Alat untuk ngambil mangganya namanya usul fikih. Dan satu orang yang ngambil mangga dengan orang yang ngambil mangga yang lain bisa berbeda-beda caranya. Ada yang nyondok, ada yang pakai alat, ada yang manjat dan segala. Makanya hasilnya bisa beda-beda. Nah kalau MUI ngasih kita arahan, itu bisa ditaati, bisa tidak ditaati. Tapi dia ngasih kita opsi. Kalau kamu misalnya nggak bisa, atau kamu misalnya nggak punya panduan, kamu boleh pakai panduan aku. Contoh ya. Preferensi masing-masing juga gitu ya. Contoh yang paling baru ya, contoh MUI bilang. Kalau tidak pilih pemimpin, haram. Haram, berarti harus nyoblos. Sedangkan ada yang muslim yang bilang, terkenal juga sih, cuma aku nggak usah ngomong namanya lah ya. Dia bilang gini, aku nggak nyoblos dan tahu alasan kenapa aku nggak nyoblos itu lebih terhormat daripada Anda nyoblos tapi ikut-ikutan. Aku tahu. Panji Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono. Itu rasional. Dia bukan ustadz, tapi omongan dia itu bisa masuk dalam hukum juga. Bisa masuk dalam hukum di mana nanti itu kalau ada ulama lain yang bahas, itu bisa jadi melahirkan hukum yang baru. Makanya hukum yang dilahirkan oleh MUI itu adalah salah satu opsi daripada dari metik mangga tadi. Tidak mutlak. Tidak mutlak. Benar. Boykot. Boykot produk-produk yang mendukung Israel. Itu tidak mutlak harus ditaati. Tidak mutlak. Kalau sanggup aja. Betul. Ada orang punya berlainan level kemampuan. Tafsir juga. Kalau andai kan ada orang nih, dia tetap minum Coca-Cola misalnya, atau dia tetap makan McD misalnya, dan dia bilang, aku yakin karena aku tidak harus boykot ini misalnya, dengan dalil-dalil yang juga dia punya dan ulama-ulama yang juga dia punya, boleh nggak? Boleh. Dan saya tidak boleh memaksa dia. Karena tidak mutlak. Jadi MUI itu hanyalah panduan bagi orang-orang yang memang kebanyakan. Yang malas-malas kayak kita nih lah. Yang punya kesibukan. Malas kita tuh mau ngapain, kita nggak mau untuk ngulik dan segala macam. Ya udah kita ambil pendapat MUI, itu bagus. Jadi alat bantu berarti. Jadi alat bantu Pak Dokter. Jadi kalau misalnya ada produk halal tapi terafiliasi dengan Zionis, itu tidak menjadikan dia haram. Betul, tidak menjadikan dia haram. Tapi ketika ada orang mengambil pendapat bahwa MUI itu adalah saya mengambil pendapatnya, jadinya haram. Temporer itu. Temporer karena dia mendukung genosida. Kan gitu. Selama kemudian, tapi haram yang dimaksud dengan MUI ini masuk neraka nggak? Jadi gini. Dosa nggak? Ada haram yang diakibatkan karena zat, ada haram yang diakibatkan karena kejadian atau peristiwa. Nah, haram ketika boykot itu bukan haram zatnya. Zatnya tetap halal. Tapi tindakannya. Contoh ya, dokter misalnya menghidangkan kepada saya misalnya contoh Coca-Cola misalnya. Lalu kemudian nggak ada minuman lagi di sini. Aku beli nggak Coca-Cola? Tidak. Jangan dokter lah. Misalnya siapa misalnya? Yang punya Coca-Cola, nawarin aku Coca-Cola. Maka kalau aku minum itu, aku tidak dosa. Karena boykot itu artinya adalah tidak memberikan uang untuk genosida. Lah ini kan bukan kita yang beli. Dikasih. Aku dikasih. Aku minum, tidak ada masalah. Itu tidak haram, gitu kan ya. Sama seperti ada beberapa orang yang boykot tiba-tiba di pesawat. Kemarin kita naik pesawat itu cuma ada satu merek itu di pesawat itu. Yang kita semua nggak mau minum itu. Dan kemarin kita di Mekah itu yang di satu hotel tempat kita nginep itu semuanya Le Minerale. Bukan Le Minerale, sorry. Nestle itu apa sih? Bukan. Apa? Mereknya apa? Nestle lah pokoknya. Pokoknya Nestle.
Lalu kemudian orang-orang situ minum, apakah mereka itu melakukan keharaman? Tidak, karena itu halal. Yang beli itu yang bermasalah tuh. Jadi yang atau cara mendapatkannya juga nggak sih Pak Ustadz gitu? Mendapatkannya bisa jadi, tapi yang lebih kepada kita boikot kan kita nggak mau ngasih duit kepada genosida kan ya. Iya. Nah itu yang dalam tanda kutip haramnya. Bukan barangnya jadi haram. Tapi kan gini kok. Bukan secara zat pokoknya ya. Iya. Oh, aku tahu yang lebih gampang lagi. Gimana coba? Istriku sudah beli produk-produk yang sekarang kita boikot di rumah. Oke. Ada deterjen, ada sikat gigi dan segala macam. Setelah kemudian kita tahu ini kejadiannya begini, oke kita boikot. Kita nggak beli lagi nih. Pertanyaannya masih boleh kupakai nggak? Kalau aku bilang masih. Betul. Karena niatnya dan dia tidak tahu kemarin. Betul. Gitu. Karena itu esensinya bukan memberikan kepada genosida. Itu esensinya. Jadi ada banyak tanya aku, Ustaz udah terlanjur beli nih banyak sekali pas lagi gini, Ustaz gimana Ustaz? Pakai aja sampai habis. Karena kalau lu jangan buang, beli lagi gitu. Betul, tapi jangan beli lagi. Tapi karena kalau lu buang itu jadinya kamu wasting. Itu kamu jadiin dosa sampah. juga tuh. Pas sudah dibeli juga dia sudah dapat dananya juga. Benar, wasting itu sampah. Bukan masalah dananya, Pak Dokter. Karena Saya nggak tahu tadinya. Oke. Itu masuk akal ya. Oke. Pak Ustadz, kita baca 2 pertanyaan dari netizen ini. Pertanyaan pertama ini. Pak Ustadz, nggak ada yang tanya dengan lo ya? Padahal kan lo juga kiai. Iya. Pak Ustadz, saya tinggal di asrama non muslim. Kiai magang. Pak Ustadz, saya tinggal di asrama non muslim di luar negeri. Bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk membersihkan dapur yang kita tidak tahu apakah terkena kontaminasi oleh makanan non halal? Apakah perlu dibersihkan dengan menggunakan tanah terlebih dahulu untuk mensucikannya? Ya, dia kiai magang, gua ustadz cosplay. Oke. Ada lagi Habib pabrikan katanya. Kalian sungguh orang-orang yang low ini ya, humble ya. Loki. Males kita. Jadi gini. Nah, kalau ada kasus-kasus kayak gitu gini. Kalau misalnya contoh ya, kita tinggal di sebuah tempat luar negeri dan kita tahu pasti berarti kebiasaannya bukan kebiasaan Islam. Contoh taruhlah nih, aku tinggal seasrama sama 10 orang, semuanya makan babi semua misalnya. Ya, berarti piringnya kan berarti piringnya sudah terkontaminasi dan segala macam. Kalau dia mau repot, berarti dia harus bersihin pakai salah satunya dengan tanah. Cuci 7 kali, salah satu dengan tanah. Apa? 7 kali cuci. Pakai tanah? Salah satunya dengan tanah. Abu salah bisa. Pakai tanah. Ya, abu bisa, abu baru bersih. Baru bisa dikatakan suci. Ya. Karena najis itu lawannya suci. Oke. Nah, cuci 7 kali, salah satunya dengan tanah, baru bisa dipakai lagi. Itu kalau dia misalnya mau repot. Kalau dia nggak mau repot, ya pesen lah. Beli piring baru lah. Beli piring baru, beli panci baru, atau pesan. Tapi pertanyaan itu tempatnya, Pak Ustadz. Ya, tempatnya Pertanyaannya bukan barangnya. Aku sering Misalnya, ketemu dengan orang muslim ya. Memang banyak kalau makan babi ini kan banyak orang muslim bisa menaatin ya. Betul. Dibandingkan dengan yang lain ya. Kayak alkohol kan, rokok, banyak nggak menaati. Rokok belum tentu haram loh. Pacaran, atau banyak yang haram-haram lain tuh mereka nggak ngikutin. Tapi kalau makan babi rata-rata sih haram, mau ngikutin. Ya, gitu. Karena itu hal yang paling mudah. Betul. Gitu, ya, alkohol minum, maksiat jalan. Oke, makan babi haram. Babi haram. Tapi gue sudah dapet jawabannya itu. Apa? Dari Ustadz Khalid Basalama. Dan gue tercerahkan banget tuh. Kita itu kalau misalnya ngelihat sesuatu hal yang baik, jangan karena kita ngelihat suatu hal yang buruk, terus jadi yang baik itu jadi jelek. Betul. Kita harus, ya semua kan dimulai dari 0, dari 1, 2, 3. Kalau sudah 1 ini bagus ya, kita apresiasi dong dia sudah nggak makan babi. Kan berarti tinggal nggak minum alkohol, nggak pacaran, nggak maksiat, ya kan? Kita puji dong ini, jangan kita hina ini, kita nilai ini terus kita hina ini, nggak pas gitu. Dan itu tuh gue, oh ya bener. Itu bener banget sih itu. Karena kan yang paling mudah itu kan adalah nggak makan babi kan, dibandingkan dengan maksiat dan lain sebagainya kan. Iya, itu yang paling gampang ya. Level 1 dulu lah kasar ngomongnya. At least lulus level 1 ya. Setidaknya masih ada mulainya dari mana. Iya, mulai dari mana. Gue dengarkan dengan baik. Semua ustadz ngomong dengan gue tuh dengarkan dengan baik. Nah, sekarang tapi kan Islam tuh ada beda-beda. Kalau aku ngeliat temen-temenku aku nggak tahu Pak Ustadz ini sampai di level mana nih. Ada yang aku duduk di restoran yang makan babi, kan restoran ada yang menu babi, ada yang enggak. Betul. Dia nggak jadi masalah makan yang non babi kayak gitu punya, tapi kan entah piring, entah wajan, entah apa. Semuanya campur. Ya kan nggak ada yang tahu. Who knows kalau sudah seperti itu. Emang jadi ribet-ribet ya kan, ngecek-ngecek bumbunya. Tapi nggak jadi masalah. Ya kan, yang penting apa yang dimakannya ayam. Ada juga yang bermasalah banget sampai kayak, ini restoran ada halalnya nggak nih? Benar.
Pokoknya sampai dicari. Pertanyaanku, Pak Ustadz sampai di level mana dulu? Ya, sebenarnya semua muslim harus sampai pada level dia memperhatikan semua makanan dan minumannya ya. Itu harusnya pada level itu semua. Walaupun hanya saja kadang-kadang ada orang yang bisa mengaitkan, ada orang yang tidak bisa mengaitkan. Tapi semuanya harus satu level ya. Artinya Islam tuh satu. Berarti kalau yang tadi yang dia tidak ngelihat apapun gitu kan ya. Nggak aware berarti dia tidak lagi menerapkan Islam pada saat itu. Gitu kan ya. Karena semuanya harus menerapkan itu sebenarnya, harus sampai pada titik dia peduli pada semua yang dia makan dan semua yang dia minum. Contoh misalnya kayak aku sampai ketika aku masuk Islam, aku nggak enak banget sama bapak ibuku. Karena mereka kasih makanan, gimana caranya nolaknya gitu. Iya, nolaknya atau tidak menyakiti mereka. Ya. Tapi aku nggak dapat satupun cara kecuali aku harus ngomong yang kalau ngomong dengan baik, yang kalau mereka tersakiti pun ya minimal banget gitu maksudnya. Terus aku bilang, Felix tuh senang banget dengan makanan mami, tapi ini kan Felix sudah punya agama nih. Nah di agama Felix ini begini. Termasuk sendok nggak boleh. Iya Mi. Kebetulan Felix bawa wajan sendiri, sendok sendiri, piring sendiri. Jangan, kalau itu dia sakit pasti. Mendingan kita nggak makan. Atau mendingan kalau ini Mi kita pesan keluar. Sekarang alhamdulillah ketika kita lagi mau Lik makan keluarga ya, iya. Lik kamu yang pesan restonya ya, atau Lik kalau resto ini boleh nggak? Yang Ustadz bisa. Betul, itulah kerennya. Karena kan kita yang terbatas ya, dan mereka yang tidak terbatas itu hanya kita yang terbatas. Berarti ada 3 kelas nih ya. Satu kelas yang makan babi aja. Bodoh amat ya. Benar, satu kelas yang nggak makan babi, tapi ya paling nggak makan babi dulu. Perangkatnya nantilah kita pikirkan. Pokoknya sudah sampai di level lebih tingginya lagi itu adalah benar-benar logonya halal gitu ya. Tapi kata orang gitu, if you aim to the sun, minimal you will land on the moon. Kita tuh harus jadi ideal dulu. Minimal kalau kita itu nggak ideal, jatuhnya tuh ya gitu-gitu aja. Tapi kalau misalnya kita sudah aim to the moon gitu kan ya, mau di land di mana gitu kan ya. Bakal gitu. Nyampe, iya benar. Ideal tuh harus, tapi faktanya nanti kita sudah sampai di mana, itu kita bisa bicarakan. Oke. Kenapa? Pertanyaan lagi nih. Pertanyaan kedua. Dari Nadia ya, di era modern ini banyak sekali makanan artifisial. Betul. Atau rekayasa genetika, jagung, kedelai dan lain sebagainya. Dan GMO katanya punya dampak kesehatan negatif jangka panjang. Apakah ini dikategorikan haram? Ya, genetic modified organism ya, GMO ya. Kayak kemarin tuh di Bogor tuh Pak Dokter, gue ke tempat salah satu teman gue, mangga rasanya alpukat, buah naga manis. Di situ realitas gue rusak pada kopi rasanya pisang. Parah yang gastro. Jadi genetika dimodif kayak kawin-kawin silang itu, buah naga manis loh. Emang buah naga manis kan? Bukan, kan pahit yang itunya. Bijinya? Bukan, buah naganya. Kulitnya? Ya pokoknya yang paling aneh itu mangga alpukat. Mangga alpukat yang bisa diputar? Mangga rasanya alpukat. Kok bisa? Ya itu dia. Oke. Rusak. Nah itu bener nih. Kita kan nggak ya makan aja kan. Masa kita lagi disuruhin. Kita riset dulu kan gitu kan. Betul lah. Ya jadi gini. Makanan tuh ada khusus untuk makan ada 2. Ada halal, ada thayyib. Ada halal, ada thayyib. Halal itu artinya adalah sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Thayyib itu adalah sesuatu yang sehat bagi manusia. Nah, dalam level tertentu ketika sudah mulai merusak kesehatan, maka sesuatu itu bisa jadi haram. Contoh, rokok. Itu ketika ada yang mengambil haram, itu karena merusak kesehatan. Jadi ketika contoh nih, semua riset merusak ada level kesehatan. Tertentu ya. Nah, jadi haram. Tapi ada yang mengatakan, ya kayak temennya Pak. Enggak teman, tamu podcast. Iya gitu kan ya. Kayak misalnya, ini temanku merokok nggak mati-mati nih gitu misalnya. Atau temanku baik-baik saja. Aku nggak setuju sih itu. Iya, dia nggak mati-mati, orang lain mati. Gitu kan. Ya kan, semua riset kedokteran, metode ilmiah, mau metode apa aja, itu sudah jelas merokok itu adalah sesuatu yang berbahaya. Makanya labelnya tuh merokok membunuh. Itu jelas, bukan merokok memungkinkan membunuh. Maka dari titik itu, diambillah kemudian haram kan gitu kan ya. Hanya saja ternyata tidak satu, Lex. Kan aku udah bilang, ada guruku yang masih mengambil memang merokok tuh hukumnya makruh. Karena dia juga merokok. Bisa jadi. Karena dibenci. Makruh tadi dibenci artinya. Jadi Allah membenci tapi tidak sampai mengharamkan. Contoh yang selain rokok makruh itu adalah menjomblo, itu makruh. Oh, jomblo makruh? Menjomblo itu makruh. Wah, tapi tidak sampai haram. Gitu kan ya. Tapi bukan berarti yang nggak dapat ya. Yang nggak mau kawin. Yang memutuskan untuk sendiri kan. Iya gitu. Betul. Nah itu makruh hukumnya, bukan nggak boleh. Allah membenci. Bukan artinya itu makruh artinya, betul. Nah, bagaimana ketika ada GMO yang diteliti misalnya dia menimbulkan kerusakan pada manusia, maka bisa jadi haram. Intinya di situ ya. Iya, di dua konseptual yang tadi ya. Iya, hal dan thayyib itu tadi ya. Contoh ya.
Contoh ya, kalau ada misalnya sudah ada penelitian yang sangat jelas bahwa penggunaan pestisida itu bisa berdampak pada misalnya autisme. Atau bisa berdampak pada apa lagi kemarin ya, penyakit-penyakit tertentu ya pada manusia, penyakit degeneratif, jantung, segala kanker dan segala macam, maka itu bisa jadi haram tuh. Karena itu sama seperti membunuh manusia, Dok. Dengan alasan kesehatan. Dengan alasan kesehatan, semuanya bisa jadi haram. Oke. Atau bisa jadi halal. Oke, pertanyaan terakhir Kak Felix sebelum kita closing dan kalian bisa check out tanggal 18 Maret nanti waktu saya jualan di live TikTok saya ya. Dengan diskon 80%. Tanggal 18 Maret. Tanggal 18 Maret. Kenapa harus tanggal 18, Dok? Udah milih tanggal Pak Ustaz. Oh iya. Udah dihitung dari Feng Shui-nya kayaknya. Omsetnya bisa gede katanya. Iya. 18 Maret. Ini pertanyaan terakhirku adalah kayak gimana kalau misalnya suatu hari nanti babi di dunia ini bermutasi. Bermutasi menjadi bukan bentuknya babi lagi misalnya. Kawin silang dengan kerbau misalnya kayak gitu punya. Terus berubah menjadi apa gitu punya. Apakah itu menjadi hal yang haram juga? Sangat menarik sekali. Karena gini, kita kan sudah tahu ya dalam biologi ada genus, ada famili, ada spesies. Ya kan, contoh misalnya padi itu Oryza sativa. Berarti kan ada yang satu genus kan ya, sama-sama Oryzae. Sama-sama kayak padi gitu. Betul. Ternyata binatang juga punya. Aku lupa tuh genusnya babi itu apa. Dan coba dilihat ya. Tapi kalau kayak misalnya contoh ya binatang yang lain ya. Ternyata singa itu sama kucing itu sama-sama Felis. Gitu kan ya. Felix, artinya kucing. Gitu kan ya. Nah, jadi sama-sama Felis, tapi kan penampakannya berbeda tuh. Nah, pertanyaannya kalau sama-sama genusnya dan ternyata mirip sekali. Jadi definisi babi ini apa? Ada yang banyak nanya juga, Dok. Babi hutan, babi hutan, mana yang babi ngepet. Babi ngepet. Aduh. Ya kan banyak kan ya. Segala babi rusa nih. Babi rusa dan segala macam. Nah, ini termasuk babi atau tidak? Nah, ini adalah ranahnya ulama. Maka aku dengan sangat berat hati mengatakan saya tidak tahu. Sama seperti disclaimerku tadi. Kalau tidak tahu berarti boleh makan kan kata temanku kayak gitu. Oh enggak. Jangan salah. Jangan salah. Jangan salah. Jadi hukum perbuatan beda dengan hukum benda kalau di dalam Islam. Di dalam Islam semua benda halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Kalau perbuatan udah nggak ada cerita. Kalau perbuatan harus cari dulu hukumnya. Oke. Betul. Nah berarti kalau contoh nih babi, kita lihat ini mirip babi nih dia nih. Tapi tidak tahu. Tapi kita nggak tahu nih. Dilihat halal dong. Babi ya babi, lihat bukan ya bukan. Nah kalau masih ada ayam ya ayam lah. Oh, tapi kalau nggak tahu nggak apa-apa kan? Kalau nggak tahu maka dia tidak ada apa-apa ketika makan itu, cuma dia dosa karena tidak mencari tahu. Ayo. Oh. Ya kan intinya mikir nggak usah dicari tahu terus lah. Sama kayak kata Lex tadi itu loh. Orang bodoh itu berbuat salah, dia tidak salah karena perbuatannya, tapi salahnya karena dia nggak minta maaf. Bodohnya. Ya, bodohnya juga sama bodohnya juga. Gitu. Makanya jangan bodoh. Iya, karena bodoh itu adalah kesalahan. Karena bodoh itu nggak tahu. Iya, betul. Dan dia tidak salah karena bodohnya, tapi karena tidak taunya. Oke, thank you semuanya. Dengan ini saya memutuskan kalau kalian nggak nonton episode ini, kalian haram. Kalian tidak tahu tentang haram lebih. Iya, supaya tahu kan. Aku juga jadi tercerahkan, sumpah. Thank you semuanya. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini disponsori oleh Bagi kalian yang ingin mensupport program ini dan ingin berkontribusi dalam kebaikan, silahkan hubungi nomor di bawah ini.